Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in fa ahsana khalqahu wa tadbirah wa addaba sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa zakka awsafahu wa akhlaqahu summa astafahu safiyahu wa habibah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihil kiramil bararah wa ashabihil khairah wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala wa innaka la 'ala khuluqin azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Adapun hikmah Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal ialah untuk menunjukkan bahwasanya waktulah, bulanlah yang menjadi mulia dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi menjadi mulia sebab waktu ataupun zaman. Oleh karena itu Allah tidak menjadikan Nabi dilahirkan di bulan-bulan mulia supaya tidak disangka bahwasanya Rasulullah itu menjadi mulia sebab zaman dan waktu. Dan Rasulullah SAW diberikan Tuhan bermacam-macam akhlak yang terpuji dan juga diberikan rupa yang indah. Dan akhlak Rasulullah SAW disebutkan Tuhan dalam Al-Quran dan dipuji Tuhan dalam Al-Quran, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang luar biasa. Allah memuji Nabi bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena akhlak beliau yang terpuji dan mulia. Dan berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an semuanya. Maksudnya akhlak terpujian dalam Al-Qur'an semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah mengetahui akhlak Nabi ini adalah supaya kita mudah mengikuti Nabi dan supaya bertambah cinta kepada Nabi, karena manusia biasanya mencintai dan menyukai orang yang punya akhlak yang terpuji dan baik. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang pertama ialah beliau bersifat pemaaf, padahal beliau mampu membalas kejahatan orang. Tapi pemaaf Rasulullah ini adalah bila berhubungan dengan hak-hak diri sendiri, hak-hak diri beliau. Apabila berhubungan hukum Tuhan, bila berhubungan dengan hak Tuhan, maka Rasulullah tidak akan memaafkannya dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan kemarahan Rasulullah SAW. Di antara cerita tentang pemaaf Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberikan kambing yang diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Lalu ketika beliau hendak memakan, maka Jibril memberitahu beliau bahwasanya ada racun dalam kambing tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk membawa perempuan tersebut kepada beliau. Lalu beliau bertanya, mengapa engkau berbuat seperti itu? Lalu dia menjawab, aku ingin membunuh engkau. Lalu Rasulullah menjawab, Allah tidak akan memberimu kemampuan untuk membunuhku. Lalu sahabat berkata, apakah engkau tidak membunuhnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah bersifat dengan sifat pemaaf. Ada juga cerita yang lain bahwasanya Rasulullah pernah disihir oleh laki-laki daripada Yahudi. Lalu Jibril memberitahu beliau dan melepaskan ikatan sihir dari diri beliau. Setelah itu beliau tidak pernah menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang Yahudi tersebut. Dan di antara akhlak beliau lagi yang berikutnya adalah beliau bersifat dengan sifat pemurah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah. Di antara kemurahan beliau ialah pernah seorang laki-laki minta kepada beliau untuk diberikan sesuatu, maka Rasulullah memberikan laki-laki tersebut kambing sepenuh lembah. Lalu dia berkata kepada kaumnya, masuklah agama Islam, karena Muhammad memberikan pemberian seperti orang yang tidak takut fakir, dan beliau tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta. Dan juga tidak pernah ada satu dirham ataupun satu dinar pun yang ada di dalam rumah Rasulullah sampai waktu malam, terkecuali habis diberikan beliau semuanya di waktu siang. Dan apabila tersisa sampai waktu malam ada uang, maka beliau tidak akan pulang ke rumah beliau terkecuali membagikan uang tersebut semua kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir beliau adalah tawadhu. Sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat yang sakit, mengikuti jenazah sahabat, menjahit sendal sendiri, menambal baju sendiri, dan juga beliau membantu istri beliau mengerjakan pekerjaan rumah, serta beliau memberi salam kepada anak-anak bila melewati mereka. Dan di antara sifat beliau adalah beliau bersifat pemberani. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya waktu perang Badar,
sahabat dan diri Sayyidina Ali berlindung dengan Rasulullah SAW, sementara beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Ini menunjukkan Rasulullah adalah orang yang pemberani. Dan juga beliau sangat menghindari dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Rasulullah SAW memiliki semua akhlak yang terpuji. Tidaklah semua akhlak yang ada di alam ini terjadi diambil dari akhlak Rasulullah SAW. Berkata Habib Ali Al-Habsyi, "Ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang terpuji di alam semesta ini terkecuali diambil dari akhlak Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan akhlak Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi pada hari kiamat di bawah rombongannya dan di bawah panji Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bertemu Rasulullah SAW baik yaqadzatan ataupun manama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.